Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang isu-isu pemasaran dalam implementasi strategi. Perkenalkan kelompok kami, yang pertama, Ika Wahyu Apriliawati. Yang kedua, Eli Fatmawati Maulida. Yang ketiga, Osa Rahmau Dina Cahya Berliana. Dan yang terakhir, Emma Anastasia. Isu-isu pemasaran dalam implementasi strategi. Sifat alami dari implementasi strategi. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen-departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staf, supervisor, dan seluruh karyawan. Pada situasi tertentu, seorang individu mungkin sama sekali tidak terlibat langsung dalam proses perumusan strategi dan tidak menghargainya, memahami, atau bahkan menerima pekerjaan dan pemikiran yang berasal dari perumusan strategi tersebut. Bahkan mungkin juga terjadi penolakan di bagian tertentu. Manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen terhadap bisnis mungkin berusaha mengagalkan upaya implementasi strategi dengan harapan organisasi tetap akan menggunakan cara lama. Isu-isu pemasaran. Ada beberapa contoh dari keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan. Yang pertama, menggunakan dealer atau kombinasi saluran yang eksklusif dalam distribusi. Yang kedua, menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, atau tidak menggunakan sama sekali. Yang ketiga, membatasi atau tidak membatasi kontribusi atas bisnis yang telah dilakukan dari satu konsumen. Yang keempat, menjadi pemimpin dalam penetapan harga atau menjadi pengikut. Yang kelima, menawarkan garansi yang lengkap atau terbatas. Yang keenam, memberikan penghargaan pada tenaga penjual berdasarkan gaji langsung atau kombinasi gaji atau komisi. Yang ketujuh, melakukan iklan secara online atau tidak online. Isu pemasaran yang meningkatkan kepedulian pada konsumen di saat ini merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan perusahaan untuk mengikuti pergerakan seseorang di internet. Bahkan mampu mengidentifikasi seseorang berdasarkan nama dan alamat email. Dua variabel yang penting dan sentral bagi implementasi strategis yaitu segmentasi pasar dan positioning produk. Segmentasi pasar dan positioning produk menjadi kontribusi pemasaran paling penting pada manajemen strategis. Segmen pasar. Segmen pasar atau market segmentation secara luas digunakan untuk menerapkan strategi. Segmentasi pasar adalah variabel yang penting dalam implementasi strategi karena setidaknya 3 alasan utama. Pertama, strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang terbatas karena produksi massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan. Terakhir, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel pemasaran seperti produk, distribusi, promosi, dan harga. Segmentasi pasar dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, geografis.
yaitu regional, luas wilayah, luas kota, kepadatan penduduk, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan demografis, yaitu usia, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, kebangsaan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada psikografis, yaitu kelas sosial dan kepribadian. Yang keempat, berdasarkan behavioral, yaitu status user, tingkat penggunaan, kesetiaan, dan sebagainya. Penempatan produk atau positioning product. Positioning merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa yang dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Langkah-langkah yang dibutuhkan dalam positioning product. Yang pertama, pilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau jasa dalam industri. Yang kedua, tetapkan produk dan jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadrat. Yang ketiga, kembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Strategi positioning produk yang efektif memenuhi 2 kriteria, yaitu yang pertama, secara unik membedakan perusahaan dalam pesaing tersebut. Yang kedua, membawa konsumen untuk mengharapkan pelayanan yang sedikit berbeda dari yang akan atau bias diberikan konsumen. Perusahaan seharusnya tidak membuat ekspektasi yang melebihi ekspektasi yang bisa atau akan diberikan. Hal ini adalah tantangan yang konstan bagi pemasar. Terima kasih sudah melihat video ini dan jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Semoga bermanfaat.